Streaming game adalah kegiatan untuk memainkan sebuah game secara live atau tapping melalui sebuah platform dari itu YouTube, Twitch, Facebook, atau platform lainnya untuk disuguhkan kepada penonton secara publik. Dalam 10 tahun terakhir ini perkembangan dunia game Indonesia tuh semakin gede. Maka wajar kalau streaming game juga semakin berkembang. Semakin banyak juga jumlah streamernya. Mungkin kalau dulu di awal-awal kita nginget ada Reza Arab atau Taraat sebagai YouTuber gaming yang kita kenal, tapi semakin tahun semakin banyak. Pastinya ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari berkembangnya industri game di Indonesia maupun di luar negeri dan naiknya permainan game dari handphone seperti Mobile Legends, Clash of Clans, Ragnarok Online, Free Fire dan yang lain-lain dan itu menambah jumlah pemain game di Indonesia. Di sini kita menemukan banyak streamer yang udah kita kenal. Salah satunya adalah kayak Just No Limit dengan Mobile Legends. Tapi gue nggak akan bahas soal itu hari ini. Maybe some other time. Gue bahas soal kemudahan dalam streaming game. Sebelum itu, gue ingatkan kepada kalian bahwa dalam streaming game diperlukan banyak hal dan diperlukan uang juga untuk lo bisa streaming dengan hasil yang bagus. Dari komputer yang mumpuni, mic yang bagus, kamera atau webcam yang bagus, dan juga internet yang kencang. Itu adalah basic streaming game yang normal. Streaming game yang paling mudah adalah melalui game-game di handphone. Hal ini dikarenakan game yang disediakan itu selain banyak juga kebanyakan gratis. Walau purchase in-game-nya mahal. Berbeda dengan streamer game-game handphone, streamer game konsol atau PC, selain memerlukan perangkat streaming, mereka juga memerlukan library game yang nggak murah. Ada beberapa game yang memang gratis juga kayak seperti di handphone dari Apex, Valorant, Dota, tapi nggak semua streamer melakukan itu. Ada juga mereka yang membeli game dan menstreamingkan gamenya, seperti misalnya kayak game God of War dari PlayStation, Zelda Breath of the Wild dari Nintendo, atau Halo dari Xbox Game Pass. Pastinya itu memerlukan dana. Nah, untuk streamer baru pastinya nggak bisa langsung jebret beli banyak game. Mereka masih dalam proses ngebangun channel dari view yang masih sedikit sampai penghasilannya yang belum tentu ada atau belum besar. Nah, di sini gue ingin ngebahas sebuah website yaitu adalah Keymailer yang bisa ngebantu para streamer untuk ngedapetin game-game dari developer. Apa itu Keymailer? Keymailer adalah sebuah website atau perusahaan yang menghubungkan antara developer dengan streamer. Kalian bisa ngedapetin kode key dari sebuah game yang telah disediakan developer untuk para streamer. Dari sisi developer, Keymailer menjadi sebuah cara yang lebih ringkas dan simple untuk mencari dan mendapatkan streamer yang tepat untuk bisa mempromosikan game mereka. Keymailer ini merevolusi bagaimana cara developer dan streamer berinteraksi. Cara tradisional yang mungkin terpikirkan oleh kita adalah merequest langsung ke developernya melalui email. Yang pastinya itu nggak mudah dan biasanya mungkin tidak kebaca karena mungkin yang kirim tuh banyak, apalagi kalau kita baru-baru mulai streaming. Berbeda dengan cara yang lama, Keymailer sendiri meringkaskan dan mempercepat cara kalian berkomunikasi dan merequest game dari developer. Hal ini juga bagus buat ngelindungin kalian dari hal-hal yang buruk di internet. Salah satunya adalah scamming. Misalnya, kalian terima email dari salah satu developer tapi ternyata itu bohong. Dan link yang diberi ternyata membuat email kalian dan platform kalian terhack. Di sini gue akan menceritakan perjalanan singkat gue menggunakan Keymailer. Di tahun 2021 bulan Juli, gue mulai mendaftar di Keymailer. Awal mula gue stream di Twitch dengan nama Dani Jidat. Pada saat lo mendaftar ke Keymailer, lo akan diminta untuk akses ke beberapa platform yang lo milikin. Misalnya seperti YouTube, Twitch, TikTok, atau Twitter. Ini adalah cara bagaimana Keymailer mengidentifikasi siapa kita. Data kita akan tersimpan di Keymailer dengan cukup detail. Dari nama channel, berapa jumlah subs atau follow kita, konten-konten apa aja yang telah kita streamingkan, berapa lama dan berapa penontonnya. Hal ini diperlukan oleh Keymailer, jadi ketika kita merequest sebuah game di website Keymailer, ini adalah sebagai data untuk developer melihat kepada siapa mereka memberikan kode game key mereka. Apakah streamer ini cocok dengan game yang mereka sedang promosikan atau tidak. Jadi jangan kaget ketika kita nge-request bisa juga kita ditolak. Di awal-awal mendaftar gue tuh udah nge-request lebih dari 5 game. Game-gamenya juga bervariasi dari segi genre. Untuk 2 bulan pertama itu gak ada respon sama sekali. Dan gak ada juga yang ditolak oleh Keymailer atau oleh developer ya. Jadi kayak ngambang aja gitu. Dan ketika lo request di Keymailer, lo ditanyakan untuk apakah lo akan memainkan game ini. Ada pilihannya itu adalah yes, di mana lo berarti sudah positif akan memainkan kalau lo mendapatkan. Ada juga probably dan maybe. Terus ada juga I'll play and decide after I play. Dan yang terakhir adalah no. Rasanya ini penting untuk lo memastikan diri lo gak cuman request-request aja,
tapi memastikan apa yang akan lo lakukan terhadap game ini dari sisi streamer dan juga developer. Tapi gue juga sadar bahwa channel gue tuh juga baru menjalankan streaming game. Mungkin perlu waktu yang lebih lama untuk bisa meyakinkan bahwa kayaknya kita bisa dipercaya untuk mendapatkan kode key dari developer. Lalu 1 bulan berselang. Dan akhirnya tetap belum ada satupun request gue yang kena. Udah 3 bulan nih. Di sini gue mulai berpikir, apakah gue terlalu pilih-pilih dalam memilih game? Karena jujur aja di awal-awal gue merequest game yang gue request tuh cukup lumayan terkenal. Seperti Dynasty Warrior, Persona, Atelier, dan ini adalah nama-nama game yang udah cukup dikenal lah. Lalu gue berganti strategi. Gue akan mencari game-game indie yang sedang dalam masa early access atau masa awal-awal perilisan, tapi juga harus sesuai dengan style play gue, agar gue juga gak memainkannya dengan terpaksa. Setelah menunggu 6-7 bulan dari awal gue buat Keymailer di bulan Juli, akhirnya game pertama di-accept requestnya, yaitu game Tandem A Tale of Shadow dari publisher Hatin Interactive. Thomas Kane, the only son of the famous Kane illusionist, still hasn't been solved by Scotland Yard. 10-year-old Emma, intrigued, is determined to investigate. Beuh, itu seneng benar ya. Akhirnya tuh gue bisa dapetin sebuah kode key game. Ini menjadi sebuah pencapaian sendiri buat gue untuk bisa memulai membangun reputasi di Keymailer. Karena opini gue yang gue perlukan adalah game pertama sebagai portfolio awal dari streaming gue. Setelah itu gue mainkan gamenya, gue mainkan itu 1,5-2 jam dan gue mainkan 2 kali di streaming gue. Dan ketika dimainkan ada beberapa request dari developer kayak seperti waktu streaming gitu. Misalkan ada tanggal-tanggal tertentu untuk di-streamingkan request dari developernya. Terus juga menyertakan web gamenya atau link pembelian ke arah Steam. Atau mungkin menggunakan hashtag game di deskripsi dan yang lain-lain. Hal-hal ini perlu lo cantumkan agar data kita terverifikasi oleh Keymailer bahwa kita telah memainkan game tersebut. Dan ini juga ngebangun reputasi kita terhadap developer-developer game yang ngelihat profil kita di Keymailer bahwa ketika kita dipercayakan kode key game, kita deliver dengan baik. Lalu setelah itu gue coba request kembali beberapa game dan hasilnya sekarang berbeda. Dari 5 game yang gue request, sekarang tuh bisa ngedapetin 1 minimal. Dan ini nggak perlu nunggu sampai berbulan-bulan seperti di awal. Kadang-kadang 1 minggu udah ada jawabannya. Tapi ada juga yang ketolak. Mungkin masih belum cukup portfolio gue untuk game mereka. Dan akhirnya perjalanan gue menggunakan Keymailer sebagai salah satu solusi untuk streaming game yang lebih affordable dimulai. Sampai saat ini gue tuh udah menerima 24 game key dari Keymailer. Dan menariknya, selain dari kita bisa request, kadang ada juga beberapa developer yang menawarkan game mereka untuk kita mainkan. Dan itu tidak lepas dari portfolio streaming yang kita bangun. Apakah kita bisa menghasilkan uang lewat Keymailer? Bisa. Karena di sini ada sistem pembayaran juga apabila developer memang sedang dalam masa promosi yang sampai harus mengeluarkan uang. Sayangnya, gue gak bisa cerita banyak karena gue pernah coba dan gak pernah diterima. So itu mungkin yang bisa gue ceritakan soal Keymailer. Siapa tahu yang nonton sekarang bisa menggunakan Keymailer yang gue ceritakan untuk mempermudah dan menambah library game kalian yang bisa kalian streamingkan.